Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Putri Fajar Ayu dengan NIM 25096488084. Saya dari kelas 2C Prodi PIAUD. Saya mendapatkan tugas video dari Bapak dosen pengampu, Bapak dosen Fikri Farihin MPDI dari mata kuliah Ilmu Kalam. Materi ke-8 yang berjudul Biografi dan Pemikiran Teologi Ahlus Sunnah, Studi Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Latar belakang teologi Islam merupakan salah satu cabang ilmu yang membahas tentang keyakinan atau akidah umat Islam. Dalam sejarah perkembangannya, muncul berbagai aliran teologi yang berusaha menjelaskan ajaran Islam berdasarkan pemahaman masing-masing. Tokoh utama yang memiliki peran besar dalam pembentukan teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu adalah Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Keduanya dikenal sebagai ulama yang berhasil merumuskan sistem teologi Sunni yang moderat dengan menggabungkan argumentasi rasional dan dalil nakli. Biografi Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Yang pertama, Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Abu Al-Hasan Al-Asy'ari memiliki nama lengkap yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bashar Al-Asy'ari. Beliau lahir di Basrah, Irak, sekitar tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Al-Asy'ari merupakan keturunan dari sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Dan yang kedua, Abu Mansur Al-Maturidi adalah ulama teologi Islam Sunni dari Samarkandi yang wafat sekitar tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi. Beliau dikenal sebagai pendiri aliran Maturidiyah dan berpengaruh besar di kalangan mazhab Hanafi. Metode teologi yang digunakan oleh Al-Asy'ari dan Al-Maturidi dalam memahami ajaran Islam. Al-Asy'ariyah yang pertama ada menyeimbangkan antara akal dan wahyu, dan yang kedua akal digunakan untuk memahami ajaran Islam tetapi wahyu tetap menjadi pedoman utama. Yang ketiga menggunakan dalil Al-Quran, hadis dan argumentasi rasional, dan yang keempat mengembangkan konsep kasb atau perolehan untuk menjelaskan tanggung jawab manusia atas perbuatannya. Dari Al-Maturidiyah dibagi juga menjadi 4. Yang pertama, memberikan ruang lebih luas kepada akal. Dan yang kedua, akal dapat mengetahui keberadaan Tuhan dan sebagian nilai baik atau buruk. Dan yang ketiga, wahyu tetap diperlukan dalam urusan ibadah, syariat, dan perkara gaib. Dan yang keempat, menggabungkan akal dan wahyu secara harmonis dalam memahami ajaran Islam. Bentuk sintesis antara wahyu dan akal menurut Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Sintesis wahyu dan akal menurut Al-Asy'ari dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, wahyu merupakan sumber utama kebenaran dalam Islam. Yang kedua, akal digunakan untuk memahami dan memperkuat ajaran agama. Yang ketiga, jika terjadi pertentangan, wahyu lebih diutamakan daripada akal. Yang keempat, Al-Asy'ari menggunakan argumentasi rasional untuk menjelaskan akidah. Dan yang kelima, akal berfungsi sebagai pendukung, sedangkan wahyu menjadi dasar utama. Yang keenam, pendekatannya berhasil memadukan pemikiran rasional dan ajaran Al-Quran serta hadis. Sintesis wahyu dan akal menurut Al-Maturidi.
Yang pertama, ada akal dapat mengetahui keberadaan Tuhan sebelum datangnya wahyu. Yang kedua, akal mampu membedakan sebagian nilai baik dan buruk. Yang ketiga, wahyu diperlukan untuk menjelaskan ibadah, syariat, dan perkara gaib. Yang keempat, akal dan wahyu memiliki fungsi berbeda tetapi saling melengkapi. Dan yang kelima, akal digunakan untuk mencari kebenaran, sedangkan wahyu menyempurnakan dan mengarahkannya. Dan yang terakhir, teologi Maturidiyah dikenal lebih rasional, namun tetap menjadikan wahyu sebagai pedoman utama. Jadi, Al-Maturidi menekankan keseimbangan antara akal dan wahyu dengan memberi peran lebih besar kepada akal tanpa mengurangi otoritas wahyu. Persamaan dan perbedaan pandangan Asy'ari dan Al-Maturidi. Persamaannya, sama-sama mengakui pentingnya akal dan wahyu, menolak penggunaan akal atau wahyu secara berlebihan, bertujuan menjaga kemurnian akidah Islam. Kalau perbedaannya, Al-Asy'ari lebih mengutamakan wahyu ketika akal tidak mampu menjelaskan persoalan teologis. Al-Maturidi memberi ruang lebih luas kepada akal untuk memahami Tuhan dan nilai moral. Konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah dikembangkan oleh Al-Asy'ari dan Al-Maturidi dibagi menjadi 5. Yang pertama, konsep ketuhanan atau tauhid. Yang kedua, konsep iman. Ketiga, konsep kebebasan manusia dan takdir. Keempat, konsep wahyu dan akal. Yang kelima, relevansi pemikiran Al-Asy'ari dan Al-Maturidi dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Kesimpulannya, Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi merupakan dua tokoh penting yang memiliki peran besar dalam pembentukan teologi Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Asy'ari lahir di Basroh dan pada awalnya merupakan pengikut Mu'tazilah sebelum kemudian mengembangkan pemikiran teologi yang lebih moderat dengan menggabungkan dalil nakli dan argumentasi rasional. Sementara itu, Al-Maturidi berasal dari Samarkand dan dikenal sebagai tokoh yang mengembangkan teologi Sunni dengan memberikan ruang yang lebih luas kepada akal tanpa mengabaikan kedudukan wahyu. Pemikiran kedua tokoh tersebut kemudian menjadi dasar utama bagi berkembangnya teologi Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh mayoritas umat Islam hingga saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.